Anda merasa udah di jalur spiritual yang benar nih, tapi kok tiba-tiba rasanya mentok? Nah, hari ini kita bakal bahas soal satu jebakan yang halus banget, yang seringkali jadi penyebabnya. Namanya ego spiritual. Ini rintangan yang anehnya justru muncul pas kita lagi ngerasa paling, wah, tercerahkan. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Jawab pertanyaan ini. Apa Anda merasa sudah sampai di tujuan perjalanan spiritual Anda? Udah tiba, gitu. Pertanyaan simpel ini loh yang langsung nusuk ke jantung persoalan kita hari ini, yaitu si ego spiritual. Oke, kita mulai dari awal ya, karena kan setiap perjalanan kesadaran itu biasanya dimulai dari tempat yang indah banget. Rasanya semuanya positif, semuanya benar. Pasti banyak dari kita yang ngerasain ini kan, di awal-awal itu pas kita pertama kali berhasil ngelepasin genggaman ke hal-hal duniawi kayak status atau kekayaan, rasanya lega banget, beban kayak keangkat, pikiran jadi jernih, batin tenang. Wah, ini benar-benar buah manis pertama dari pencarian kita. Tapi, justru di tengah kedamaian itu loh, jebakan baru sering muncul. Dan jebakan ini jauh lebih cerdik, jauh lebih tersembunyi. Nah, sekarang mari kita bedah bareng-bareng apa sih sebenarnya ego spiritual itu. Nah, ini dia poin kuncinya. Ternyata ego itu nggak pernah benar-benar mati. Dia cuma ganti kostum, ganti baju. Jubah kebanggaan duniawinya dilepas, terus dia pakai jubah baru yang namanya kesadaran. Cerdik banget kan? Dia beradaptasi sama lingkungan spiritual kita yang baru. Lihat perbandingan ini. Jelas banget bedanya. Kalau ego duniawi kan kelihatan ya, dia ngejar jabatan, kekayaan, kekuasaan, sesuatu yang kelihatan mata. Tapi ego spiritual, wah targetnya jauh lebih halus. Dia nggak ngejar jabatan, tapi ngejar perasaan tercerahkan. Dia nggak ngejar kekayaan, tapi ngejar anggapan atau citra sebagai orang bijaksana. Nah, inilah yang bikin dia susah banget dikenali. Coba bayangin deh, Anda baru selesai meditasi, terus ngerasain kedamaian yang luar biasa. Pengalamannya itu nyata, tapi jebakannya muncul pas pikiran kita mulai berbisik. Wow, aku udah mencapai kedamaian ini. Keren banget ya aku beda nih dari yang lain. Nah, disitulah benih-benih ego spiritual mulai tumbuh. Terus gimana dong cara kita tahu kalau kita lagi terperangkap? Tenang, untungnya ada tanda-tanda yang cukup jelas. Yuk kita lihat satu persatu dan coba kita sama-sama periksa ke dalam diri dengan jujur. Oke, tanda pertama. Ini mungkin yang paling umum ya, tiba-tiba muncul pikiran yang diam-diam banding-bandingin dan ngerasa lebih unggul. Kayak, kasihan ya mereka, masih kejebak ilusi, nggak kayak aku dong. Ayo, pernah nggak bisikan kayak gitu muncul di kepala? Nah, tanda yang kedua, ini pas kita mulai jadi kolektor pengalaman spiritual. Jadi kita ngejar terus momen-momen indah kayak kedamaian atau kejernihan, terus pas dapat, kita tangkap, dan kita pajang seolah-olah itu bukti kemajuan kita. Pengalaman yang tadinya otentik malah jadi kayak piala. Padahal kesadaran sejati itu kan hidup, bukan koleksi piala. Lanjut, tanda ketiga. Di sini nih, pencarian kebenaran itu diam-diam bergeser jadi pencarian pengakuan. Mungkin kita jadi suka kasih nasihat padahal nggak diminta, atau ngarep orang lain tuh sadar betapa tenang dan sadarnya kita. Tujuannya jadi bukan ke dalam lagi, tapi keluar buat dapat validasi. Dan yang terakhir, ini mungkin yang paling bahaya, yaitu kita jadi nolak buat belajar lebih banyak. Kenapa? Karena ada perasaan, aku kan udah tahu. Begitu ego bilang, aku udah sampai, ya udah, pintu buat bertumbuh lebih lanjut langsung ketutup rapat. Perjalanan yang harusnya nggak ada batasnya, tiba-tiba berhenti karena kita ngerasa udah pegang peta lengkapnya. Jadi, kenapa sih jebakan ini bahaya banget? Ya, karena itu, dia musuh yang berkamuflase, susah dikenali, dan dia bersembunyi di balik kata-kata bijak, di balik penampilan yang tenang, yang paling menakutkan, dia bisa menghentikan total pertumbuhan batin kita. Kita bisa ngerasa lagi terbang tinggi, padahal sebenarnya kita cuma muter-muter di tempat yang sama selama bertahun-tahun. Tapi, ada kabar baiknya kok. Jebakan ini bisa kita lewati, asal kita punya bekal sikap batin yang tepat. Yuk kita lihat langkah-langkah praktisnya. Ada 3 sikap dasar yang bisa jadi penawarnya. Pertama, kembangkan kerendahan hati. Sadari dan akui aja kalau kita ini murid abadi. Perjalanan ini nggak akan pernah selesai. Kedua, jangan mengklaim pengalaman. Biarin aja momen-momen indah itu datang dan pergi kayak awan, jangan dijadiin identitas kita. Dan yang ketiga, selalu kembali ke hal yang paling simpel, keheningan di saat ini. Bukan ke cerita-cerita hebat soal pencerahan di masa lalu. Oke, jadi kalau kita berhasil lewatin jebakan ini, apa sih yang ada di seberang sana?
Apa tujuan sebenarnya? Jawabannya mungkin bakal bikin kaget, yaitu kesederhanaan. Ya, semakin kita mendekati kesadaran murni, hidup itu justru jadi makin simpel. Udah nggak ada lagi beban buat kelihatan bijaksana atau suci. Nggak perlu lagi buktiin apapun ke siapapun. Nggak ada lagi topeng spiritual yang harus dijaga. Yang ada cuma kehadiran yang jernih dan otentik di setiap momen. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Tujuan perjalanan spiritual itu ternyata bukan buat bikin kita jadi orang besar, jadi sosok spesial yang terpisah dari yang lain, justru sebaliknya. Tujuannya adalah supaya kita merasa jadi bagian dari seluruh kehidupan. Bukan jadi puncak gunungnya, tapi jadi bagian dari seluruh pemandangannya. Nah, saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Coba tanyakan ke diri sendiri, pencarian Anda selama ini tujuannya untuk menjadi seseorang yang spesial atau untuk menjadi satu dengan segalanya? Jawaban jujur dari pertanyaan ini bakal sangat menentukan arah perjalanan Anda selanjutnya.